Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale, Kamis 15 Juli 2021. Pada saat ini, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan patut kami naikkan hanya kepadamu saja, Bapa pemilik kehidupan kami. Di pagi yang indah ini, kami kembali bersyukur dan berterima kasih untuk setiap berkat, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Mengawali aktivitas kami pagi ini, kami mau membaca firman-Mu, bahkan merenungkannya. Roh Kudus Tuhan kiranya memampukan kami untuk dapat membaca dengan baik, memahami, mengerti, sehingga firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi senantiasa menjadi penopang, menguatkan, bahkan terus menambahkan iman percaya kami. Firman Tuhan boleh terus kami lakukan dalam seluruh hidup kami. Ya Tuhan, bersabdalah, kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Renungan kita saat ini, saya beri tema hidup damai dalam Kristus. Hidup damai dalam Kristus. Damai itu indah, damai itu baik. Mungkin kalimat ini sudah sering kita baca atau dengar. Kalimat ini sangatlah sederhana dan singkat, tetapi mengandung arti yang sangat dalam. Ketika damai itu ada dan terjadi dalam hidup kita, maka segala-galanya pasti akan baik.
semuanya lancar, bahkan kesejahteraan dan sukacita pun akan terlihat dan terasa dalam hidup kita. Namun seringkali itu hanya slogan atau semboyan belakang. Tapi ketika kita berada dalam rumah, masyarakat, bahkan dalam gereja, damai itu bagaikan angin lalu yang terdengar sebelum kemudian hilang begitu saja. Damai hanya bisa diucapkan oleh manusia, tetapi belum dimaknai dan dihayati dengan benar. Memang benar bahwa damai yang sejati hanya dapat kita miliki dalam Kristus Yesus. Usaha terbaik untuk menggapai damai tidak akan pernah pada yang sejati jika bukan di dalam Yesus. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose mencoba mengingatkan mereka di sana bahwa Kristus adalah sumber damai yang sejati dalam kehidupan ini. Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan dan sulung. Di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan Allah. Artinya, Allah yang kudus dan suci tidak mempertahankan eksistensinya atau keberadaannya sebagai Allah yang hanya menciptakan, melihat, dan memberi perintah. Tetapi Allah juga mau menyelamatkan dan memperdamaikan dirinya dengan manusia melalui Yesus Kristus. Kalau dipikir dan direnungkan, banyaklah dosa dan kesalahan yang manusia perbuat. Begitu besarnya dosa itu, sehingga mungkin tidak ada lagi pengampunan yang layak atau pantas diberikan atas kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang cukup baik untuk menyelamatkan diri sendiri. Apabila kita ingin hidup kekal bersama Kristus, kita harus sepenuhnya bergantung pada kasih karunia Allah. Semua manusia telah berdosa, dan setiap dosa cukup membuat kita datang pada Kristus untuk mendapatkan pendamaian, keselamatan, dan hidup yang kekal. Terpisah jauh dari Kristus berarti tidak ada lagi jalan bagi dosa untuk bisa diampuni dan dihapuskan. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, sehingga Ia mau berdamai dengan manusia. Oleh karena itu, menurut Paulus, setelah menerima kasih-Nya yang begitu besar, setelah menerima pendamaian yang begitu agung dan indah, maka setiap orang percaya harus memperhatikan tanggung jawab dan kegiatannya dalam hidup ini, supaya pada akhirnya mereka dapat berdiri di hadapan Kristus dengan kudus dan tak bercela dan bercacat. Paulus menjelaskan bahwa tubuh jasmani Yesus benar-benar mati. Yesus mengalami kematian sepenuhnya sebagai seorang manusia, sehingga kita bisa memastikan bahwa Dia mati menggantikan kita. Yesus mengalami kematian sebagai Allah, agar kita bisa diyakinkan bahwa pengorbanannya sempurna dan bahwa Dia sungguh-sungguh telah menghapus dosa kita. Dengan melihat pengorbanan Kristus, hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita yaitu bertekun dalam iman, memelihara iman yang tabah pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta menjadikan Kristus yang terutama dalam hidup. Tetap teguh dan tidak tergoncang dalam setiap pengajaran yang sudah Yesus berikan. Tetap berpengharapan pada Injil. Kita tidak boleh kembali ke dalam keadaan lama kita yang tanpa pengharapan dengan segala perbuatan jahat yang dapat membinasakan jiwa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Damai yang sudah diberikan oleh Yesus bagi masing-masing kita haruslah menjadi modal utama untuk kita hidup dengan orang lain. Damai yang dianugerahkan itu harus digandakan dalam kehidupan ini. Di mana saja, selama manusia itu hidup pasti ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu janganlah menjadi kendala, apalagi penghancur persekutuan di mana tidak ada lagi kedamaian. Sebaliknya, biarlah itu menjadi kekayaan besar untuk membangun persekutuan yang di dalam Tuhan yang penuh dengan kedamaian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Inilah yang harus kita lakukan. Inilah yang harus kita bawa dan nyatakan dimanapun kita berada. Sebab dengan melakukan hal demikian, kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pagi ini. Biarlah kiranya kami dimampukan untuk tidak hanya menjadi pendengar, melainkan juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Dan dalam setiap langkah kehidupan kami, kiranya Tuhan pula yang senantiasa menolong, memelihara, menyertai kami semua di dalam beraktivitas, dalam mengerjakan tugas tanggung jawab kami masing-masing, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Sekiranya kami juga mampu menyatakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada, mampu memberi dengan penuh keikhlasan, memberi dengan penuh ketulusan, membantu setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Ya Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu di tempat ini, maupun seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa kami semua sama-sama merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Peliharakan kami satu persatu. Jangan tinggalkan kami. Hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan saja kami mampu menjalani kehidupan ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sekiranya Tuhan memulihkan setiap kami yang dalam kelemahan tubuh, menghibur yang sedang berduka, mencukupkan yang dalam kekurangan. Kami percaya Tuhan mengetahui seluk-beluk kehidupan kami. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan, dan kami percaya tuntunan kasih Tuhan akan terus dinyatakan dalam menjalani anugerah kehidupan yang masih dipercayakan kepada kami. Inilah doa kami, permohonan dan ungkapan syukur kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.